Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua yang menonton video ini. Hari ini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana cara menyajikan data dengan ringkasan angka. Kenapa saya menyinggung ini? Karena ada cara lain untuk menyajikan data, yaitu dengan menggunakan gambar, grafik, dan sebagainya. Jadi secara khusus hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyajikan data itu dengan angka-angka. Ketahui yaitu jika kita ingin menyajikan data dalam bentuk angka, itu paling tidak kita harus menyajikannya dalam dua hal, yaitu pertama ialah dengan ukuran pemusatan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai central tendency. Ini secara ringkas adalah kita ingin tahu di mana sih pusat data itu berada. Sedangkan yang kedua ialah ukuran penyebaran atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai dispersion, yaitu suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan masing-masing data itu dari ukuran pemusatannya. Nah, secara ringkas kita bisa katakan bahwa ukuran penyebaran data itu adalah bagaimana data itu tersebar, kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa ukuran pemusatan yang sering digunakan, ada pula beberapa ukuran penyebaran yang sering digunakan. Nah, beberapa ukuran pemusatan yang sering digunakan ialah rataan atau rata-rata, yang disebut juga sebagai mean dalam bahasa Inggris. Yang kedua ialah modus atau mode dalam bahasa Inggris. Yang ketiga ialah median. Nanti kita akan membahas satu persatu masing-masing ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran ini. Khusus untuk ukuran penyebaran itu juga ada beberapa. Yang sering digunakan ialah pertama disebut sebagai jangkauan atau dalam bahasa Inggris disebut range. Yang kedua ialah jangkauan antar kuartil atau disebut sebagai interquartile range. Dan yang ketiga ialah ragam atau variance. Dan yang keempat ialah simpangan baku atau disebut juga sebagai standard deviation atau standar deviasi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia. Nah, kita akan bahas satu persatu. Tadi kita akan bahas pertama tentang ukuran pemusatan. Kalau dalam penggambaran kira-kira seperti ini. Seandainya saya mempunyai data dan masing-masing data itu diwujudkan dalam bentuk titik-titik seperti ini, maka yang ditunjukkan dalam panah ini adalah menunjukkan bahwa pusat data itu ada di sini, seperti itu. Tapi kadang-kadang juga data kita, kalau misalkan kita mempunyai gugus data yang terdiri dari beberapa data dan mungkin datanya tidak simetris sebagaimana yang ada di kiri, maka kalau data kita seperti ini, maka ukuran pemusatannya kira-kira di sini. Jadi istilahnya ukuran pemusatan itu di mana data itu terpusat. Oke, seperti yang sudah kita singgung di awal, ukuran pemusatan data pertama yang kita akan bahas ialah rataan atau mean, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai average juga. Dan di sini di video ini saya akan membahas secara khusus untuk data tunggal, bukan data berkelompok, karena ada bahasan sendiri tentang data berkelompok itu. Dari definisi, rataan dari gugus data adalah jumlah dari data tersebut dibagi dengan banyaknya data tersebut. Ya, maaf di sini mungkin ada sedikit salah penulisan. Ini ada simbolnya adalah X bar. Dan X bar ini merujuk kepada rata-rata dari data contoh. Karena kalau rata-rata dari data populasi nanti simbolnya adalah mu. Jadi kalau simbolnya ini X bar atau X ada tanda garis ini adalah rata-rata contoh. Yaitu kita jumlahkan semua data itu mulai dari I sampai N itu XI dibagi dengan N. Secara ringkasnya kita jumlahkan terus kita bagi dengan N. Ya, seperti itu. Nah, ini sigma XI yang ditulis di sini itu adalah jumlah dari semua pengamatan yang ditulis. Sedangkan N ini adalah menyatakan banyaknya data yang kita punyai. Itu adalah saya pikir sudah cukup jelas ya, karena penghitungan rata-rata ini memang cukup sederhana dan sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari. Oke, contoh singkat untuk menghitung rataan atau average ini ialah misalkan saya mempunyai gugus data yang terdiri dari 5 angka. Kita tidak perlu mengurutkan terlebih dahulu.
misalkan datanya adalah 2, 9, 11, 5, dan 6 seperti ini, maka rata-rata contoh atau X bar ini sama dengan jumlah dari XI, jumlah dari datanya dibagi dengan N, yaitu sama dengan ini 2 ditambah 9 dan seterusnya sampai ditambah dengan data yang terakhir dibagi dengan banyaknya data, yaitu 5. Maka ini akan kita dapatkan rata-rata dari data ini adalah 6,6. Jadi pusat data itu ada di angka 6,6. Nah, rata-rata tidak harus merupakan salah satu dari data asalnya. Oke, jika data kita adalah data populasi, sebagaimana yang saya sebutkan di slide sebelumnya, maka kita sebut sebagai rataan populasi dan dinamakan sebagai mu. Ini huruf Yunani, bacanya adalah bukan mu ya, tapi mu. Ya. Tetapi kalau datanya adalah data contoh, maka simbolnya adalah X bar. Jadi adik-adik harus hati-hati lihat lambangnya. Perkataannya sama, rataan, tetapi kalau X bar kita sebut sebagai rataan contoh, kalau mu itu adalah rataan populasi. Ukuran pemusatan yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah modus, ya, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai mode. Secara harfiah, modus adalah pengamatan data atau data yang paling sering muncul. Itu disebut sebagai modus, ya. Jadi yang paling sering muncul. Jadi langsung aja saya sampaikan contohnya di sini. Misalkan saya mempunyai gugus data 2, 4, 8 dan seterusnya. Ini ada berapa data? Ini ada sekitar 7 data. Maka dari data ini, data yang paling sering muncul ialah angka 8 atau data 8 ini. Maka modusnya ialah 8. Contoh lain, misalkan saya mempunyai data seperti ini, 2, 2, 9, 8, 8, 5, 3, dan seterusnya. Maka ini ada 2 data yang paling sering muncul, yaitu angka 2 dan angka 8. Nah, maka modusnya ini ada 2, maka disebut sebagai bimodal atau bimodus. Ini contoh yang lain, kadang-kadang misalkan saya mempunyai data seperti ini 2, 4, 9, 8, 5, 3 di mana masing-masing data itu muncul hanya sekali, maka ini adalah data ini atau gugus data ini tidak mempunyai modus. Ini sangat mungkin terjadi pada dunia nyata. Oke, ukuran pemusatan yang ketiga yang sering dipakai ialah median. Dan median ini sering disebut sebagai ukuran pemusatan yang kekar, yang tidak terlalu atau sangat kekar, atau disebut sebagai kita sebut sebagai tidak terlalu terpengaruh dengan adanya data ekstrim. Ini disebut sebagai median. Jadi secara definisi, median adalah pengamatan pada posisi tengah dari gugus data setelah gugus data tersebut diurutkan dari kecil ke besar. Jadi nanti ada 2 hal tentang median ini, yaitu posisinya dan nilainya. Ini yang kesalahan yang sering muncul. Jadi kalau kita lihat posisi dari median ialah ini 0,5 kali N ditambah 1. Nah, ini 0,5 menunjukkan tengah-tengah dari gugus data tersebut, kali N ditambah 1, di mana N adalah banyaknya data, dan ini adalah posisi data setelah data-data atau pengamatan tersebut diurut. Jadi diurutkan dulu baru kita tentukan posisinya. Ini baru posisi, belum nilainya. Median adalah menunjuk nilai, bukan hanya menunjuk posisi. Jadi adik-adik harus ingat bahwa ada 2 hal. Posisinya di mana, nilainya berapa. Maaf. Oke, saya langsung menyajikan contoh di sini. Contoh sederhana. Saya mempunyai data yang terdiri dari 7 pengamatan. Maka N sama dengan 7. Data ini belum diurutkan. Maka langkah yang pertama yang perlu saya lakukan ialah data perlu diurutkan dulu dari kecil ke besar. Jadi 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ya. Dengan N sama dengan 7, maka kalau saya tentukan posisinya, maka posisi median ada di posisi 0,5 kali N ditambah 1. Di 0,5, N-nya sama dengan 7, berarti 7 sama tambah 1, maka ini adalah sama dengan 4. Berarti ada posisi data nomor 4 setelah data itu diurutkan. Nah, maka kita bisa merujuk ke sini. Maka posisi median ialah data ini, data yang bernilai 5. Jadi mediannya itu 5, bukan 4. Ini kesalahan yang sering muncul karena
pada saat menghitung itu panik dan sebagainya. Seringkali begitu ditanya mediannya berapa, mediannya adalah 4. Ini baru posisi, nilainya adalah 5. Oke, contoh yang lain. Misalkan saya mempunyai gugus data yang berjumlah genap. Ini ganjil, ini genap. Nanti ada trik-triknya sebenarnya. Kalau datanya ganjil bagaimana, kalau datanya genap bagaimana. Ini contoh lain kalau datanya genap. Misalkan N sama dengan 6. Setelah data itu diurutkan, maka data akan menjadi seperti ini, 2, 4, 5, 6, dan seterusnya. Maka posisi median ialah ada di 0,5 kali N ditambah 1. Ya, itu akan sama dengan 0,5, N yang sama dengan 6, 6 tambah 1 berarti 0,5 kali 7 sama dengan posisi ke-3,5. Nah, posisi ke-3,5 setelah data diurutkan adalah data di antara posisi data nomor 3 dan data nomor 4 karena betul-betul di tengahnya. Maka mediannya adalah data nomor 3 yaitu 5 ditambah data nomor 6, nah, terus dibagi 2 karena memang posisinya betul-betul ada di tengah-tengahnya. Ini merupakan rata-rata dari pengamatan ketiga dan pengamatan keempat. Itu bagaimana kita menentukan posisi dan nilai dari median suatu gugus data. Oke, nanti akan kita singgung lebih rinci lagi tentang median ini pada saat kita membicarakan tentang penentuan kuartil. Tapi sebelum itu, kita sekarang akan membahas tentang ukuran penyebaran. Tadi sebelum ini kan kita membicarakan tentang ukuran pemusatan data. Ya, pusat data ada di mana, itu adalah kita melihat ukuran pemusatannya, yaitu kita melihat rataan, terus modus, dan median. Sementara ukuran penyebaran ini juga penting. Ya, ukuran penyebaran ini penting. Banyak contohnya, misalkan kalau misalkan kita mempunyai 2 data. Satu data bernilai 53, satu data bernilai 47. Rata-ratanya berapa? Ya, rata-ratanya 50. Tapi bagaimana kalau kita mempunyai data itu satu data nilainya 95, satu data lagi bernilai 5. Lihat, satu data nilainya 95, satu data lagi bernilai 5. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya juga 50. Tetapi tentunya itu akan menggambarkan kondisi yang betul-betul berbeda. Oke, kita lihat di sini ukuran penyebaran. Suatu ukuran penyebaran ialah suatu ukuran sepanjang garis horizontal dari sebaran data yang menggambarkan penyebaran dari data terhadap ukuran pemusatannya. Ini kalau dari definisi. Ya. Jadi kalau saya gambarkan akan seperti ini, misalkan saya mempunyai gugus data yang terdiri dari beberapa angka atau beberapa data, maka ini adalah ukuran pemusatannya. Kira-kira ukuran penyebarannya adalah selebar ini. Nah, lebar ini akan ditunjukkan dengan angka. Tetapi kalau saya mempunyai gugus data yang lain, kira-kira seperti ini datanya, maka ukuran pemusatannya di sini penyebarannya lebih sempit. Ukuran penyebaran yang lebih kecil menunjukkan data itu lebih stabil. Ya, lebih tidak beragam, artinya lebih stabil atau fluktuasinya lebih rendah, dan itu seringkali diinginkan di berbagai aplikasi seperti di industri dan sebagainya. Jadi kita ingin data yang fluktuasinya itu rendah. Nah, ukuran pemusatan yang pertama yang kita perlu lihat ialah jangkauan atau range. Ini secara matematis akan dihitung sebagai selisih antara nilai data terbesar atau maksimum dan nilai data terkecil atau minimum. Ya. Yang kedua ialah jangkauan antar kuartil atau JAK, atau sering juga dalam bahasa Inggris disebut sebagai interquartile range atau EQR. Ini adalah selisih antara kuartil ketiga atau kuartil atas dan kuartil ke-1 atau kuartil bawah. Atau sama dengan Q3 dikurangi Q1, atau kadang-kadang ditulis sebagai K3 dikurangi K1, itu sama aja. Ya. Yang ketiga ialah ragam atau variance. Ini adalah ukuran penyebaran yang lain yang sering dipakai juga. Ya, yang keempat ialah simpangan baku. Nah, kalau kita lihat di sini dari definisi ini, maka ukuran penyebaran yang paling sederhana ialah jangkauan. Karena ini hanya melibatkan 2 angka, yaitu angka yang paling besar dan angka paling kecil. Sedangkan yang berikutnya ialah jangkauan antar kuartil, karena ini maksimal bisa melibatkan 4 angka dari gugus data yang ada. Karena Q3 bisa diperoleh dari 2 data, Q1 bisa juga diperoleh dari 2 data. Jadi maksimal melibatkan 4 angka. Sedangkan kalau ragam dan simpangan baku ini melibatkan semua data.
Makanya seringkali disebut ragam dan simpan baku ini adalah ukuran penyebaran yang lebih teliti karena melibatkan semua data yang ada di gugus data. Oke, kita bahas satu persatu tentang ukuran penyebaran ini. Yang pertama ialah jangkauan atau range. Dari definisi sudah jelas, ya. Jadi seandainya kita mempunyai n atau banyaknya n pengamatan, ya, maka perbedaan antara data terbesar dan data terkecil disebut sebagai range atau jangkauan. Misalkan saya mempunyai contoh di sini. Catatan banyaknya barang yang terjual dalam 5 hari ialah, misalkan nih, hari pertama terjual 5 buah, hari kedua terjual 12 buah, dan seterusnya. Ini berarti ada 5 data. Maka untuk menghitung jangkauan ialah sederhana aja. R atau jangkauan disebut sebagai data terbesar yaitu 14 dikurangi data terkecil yaitu 5. Maka ini akan sama dengan 9. Jadi ini cepat, mudah, tetapi hanya menggunakan 2 nilai data atau 2 nilai pengamatan. Oke, yang kedua ialah jangkauan antar kuartil. Ya, jangkauan antar kuartil ini adalah ukuran penyebaran yang sedikit lebih teliti daripada jangkauan karena bisa melibatkan 4 data atau 4 pengamatan. Untuk itu kita melihat definisi dulu tentang kuartil bawah atau seringkali disebut sebagai K1 atau Q1 atau kuartil atas yang disebut sebagai K3 atau Q3. Untuk menentukan kuartil bawah dan kuartil atas atau K1 dan K3 ini bisa menggunakan rumus sederhana yang merupakan pengembangan dari menentukan median. Karena K1 atau kuartil 1 adalah median dari setengah data yang kecil dan K3 atau kuartil 3 adalah median dari setengah data yang di sebelah kanan. Seperti itu. Maka kita lihat sini posisi dari K1 atau kuartil 1 adalah sama dengan 0,25 kali N ditambah 1. Sedangkan untuk K3 atau kuartil 3 ialah 0,75 kali N tambah 1. Jadi bentuk rumusnya ini sama meskipun koefisiennya ini berbeda. Nah, setelah menentukan posisi dari K1 dan K3, kita tentukan nilai dari K1 dan K3, maka jangkauan antar kuartil adalah nilai dari K3 dikurangi nilai dari K1. Ini jangan sampai salah, bukan posisi K3 dikurangi posisi K1, tetapi nilai dari K3 dikurangi nilai dari K1. Nanti kita akan lihat di contohnya. Misalkan ini contoh yang saya bawa di sini adalah harga 18 merek sepatu yang sudah diurutkan. Untuk menyederhanakan aja, jadi datanya sudah saya urutkan. Ini misalkan adalah harga dari 18 merek sepatu. Ya, kita lihat dulu. Untuk menghitung jangkauan antar kuartil, pertama kita menghitung atau menentukan posisi K1. Posisi K1 ialah sama dengan 0,25 kali N ditambah 1. N sama dengan 18, tambah 1 sama dengan 19, maka kalau dihitung ini akan sama dengan 4,75. Posisinya di 4,75 artinya ini adalah posisi data keempat dan data kelima. Tetapi lebih dekat ke data kelima daripada data keempat. Ya, kalau kita lihat angka desimalnya. Sedangkan posisi K3 ialah 0,75 kali N ditambah 1. Ini sama dengan 14,25 yang artinya ialah ini data ini nanti berada di antara posisi data nomor 14 dan data nomor 15. Tetapi lebih dekat ke data nomor 14. Makanya nanti kita akan gunakan interpolasi untuk menentukan berapa sih sebenarnya nilai dari K1 dan berapa nilai dari K3. Caranya demikian. K1 ini ya berada di antara data keempat dan data kelima setelah data diurutkan. Ini data yang setelah diurutkan. Ini saya beri kotak merah, ini adalah data keempat dan data yang kelima. Maka K1 sama dengan data keempat. Kalau kita lihat ini ya, data keempat itu berapa? Data keempat itu adalah 65 ditambah, nah angka desimalnya berapa ini? Angka desimalnya adalah 0,75.
di 0,75 ditaruh di sini, kali selisih antara data kelima dan data keempat. Data kelima adalah 65 dan data keempat adalah 65. Maka ini sama dengan 0 selisihnya, maka K1 ialah, atau kuartil 1 ialah sama dengan 65. Kalau kita lihat di sini ini sangat reasonable, bahwa memang K1 adalah 65. Nah, sedangkan untuk K3, kuartil 3 posisinya adalah 14,25. Artinya ini adalah berada di antara data nomor 14 dan data nomor 15 setelah data itu diurutkan. Maka K3 sama dengan ini data nomor berapa ya? Data nomor 14 yaitu 74 ini ditambah angka desimalnya ialah 0,25. Kita letakkan 0,25 di sini, saya tulis di sini titik 25 kali selisih antara data nomor 15 dikurangi data nomor 14. Data nomor 15 adalah 75, data nomor 14 ialah 74. Jadi kalau setelah dihitung ini semua akan mendapatkan nilai dari K3 adalah 74,25. Nah, setelah berhasil menentukan nilai K1 dan nilai K3 di sini, maka kita bisa menghitung jangkauan antar kuartil atau K3 dikurangi K1 sama dengan 17,25 dikurangi 65, yaitu sama dengan 9,25. Semoga contoh ini bisa memberikan untuk memastikan bahwa rata-rata dari data ini adalah 9, ya. Terus itu kita coba menghitung dari masing-masing ini XI dikurangi rata-ratanya. XI dikurangi rata-ratanya, yaitu misalkan di sini 5 dikurangi 9 menjadi minus 4, 12 dikurangi 9 jadi 3, terus 6 dikurangi 3 menjadi berapa ini? 9. Berikutnya ialah kita kurangkan data ke-4, ke-5 dan seterusnya. Dan ini adalah notasinya XI dikurangi X bar. Nah, terus kita kuadratkan ini ya, dari masing-masing nilai di kolom ini kita kuadratkan. Minus 4 kuadrat jadi 16, 3 kuadrat jadi 9, minus 3 kuadrat jadi 9 dan seterusnya. Dan berikutnya kita jumlahkan ini, di kolom ini kita jumlahkan. Kita lihat di sini kalau kita tidak kuadratkan maka jumlahnya akan sama dengan 0. Ya. Terus ini juga XI atau masing-masing data ini juga kita jumlahkan ke bawah. Nah, berikutnya kita mengacu lagi ke rumus pertama untuk menghitung ragam, di mana S kuadrat ini sama dengan sigma dari XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan dibagi N dikurangi 1. Nah, di pembilang ini kita ambil dari nilai penjumlahan ini. Nah, ini sigma ini kan penjumlahan XI dikurangi X bar kuadrat, maka ini adalah 60. Maka 60 dibagi N dikurangi 1. N dikurangi 1 ini 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Maka ragamnya akan sama dengan 15. Nah, sedangkan menghitung simpangan baku menjadi simple, sekarang lebih sederhana karena tinggal diperoleh akar positif dari ragamnya, yaitu akar positif dari 15 sama dengan 3,87. Ini adalah untuk menghitung ragam dan simpangan baku dari data yang saya bawakan tadi dengan rumus 1. Untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk menghitung ragam dan simpangan baku menggunakan rumus yang kedua. Maaf, ini saya belum tulis angka 2-nya. Ini saya tulis ya, data ke I, data ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini adalah nilai datanya tadi. Nah, di sini adalah saya tambahkan satu kolom yang merupakan kuadrat dari masing-masing datanya. Ini 5 menjadi 5 kuadrat, 25, 12 menjadi 12 kuadrat, dan seterusnya. Maka di kolom kedua ini saya hitung jumlahnya, di kolom ketiga juga saya hitung jumlahnya. Rumus kedua untuk menghitung ragam ialah sigma XI kuadrat. Jadi masing-masing data dikuadratkan, terus dijumlahkan, dikurangi, nah ini dijumlahkan baru dikuadratkan, dibagi N dikurangi 1.
Ini sama dengan, kalau sigma xi kuadrat ini kita ambil dari sini 465, jadi total dari kolom ketiga dikurangi dengan sigma xi. Ini adalah 45 dikuadratkan dibagi dengan n, yaitu 5 dibagi n dikurangi 1. Ini sama dengan 465 dikurangi 45 kuadrat adalah 2025 dibagi 5 dibagi 4, ya, 5 dikurangi 1 dari 4 sama dengan ini. Maka setelah dihitung akan sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15, yang betul-betul sama dengan hasil penghitungan menggunakan rumus yang pertama. Maka untuk menghitung simpangan baku juga sama dengan yang kita lakukan di slide sebelumnya. Oke, mungkin seperti itu dulu. Terima kasih. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana melakukannya dengan Microsoft Excel. Terima kasih.